Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ini baru pertama kalinya saya mengambil kartu dan saya ngerasa bukan nggak percaya, tapi apa yang saya pikirkan biasanya cocok dengan kartu yang saya ambil, tapi kali ini yang saya pikirkan kok agak berbeda dengan kartu yang saya ambil, sehingga ini nggak lazim saya mengambil lebih banyak kartu. Biasanya saya hanya mengambil 3 kartu saja, tapi ini sampai kartu keempat dan kelima ini kayak ada sesuatu yang nggak sesuai dengan perkiraan saya. Semoga saya salah, tapi harapan saya sih semoga saya salah ya. Cuman sebenarnya masih ada sesuatu yang ya masih sesuai sih, tapi mendingan kayak saya bacakan aja agar kalian bisa langsung tahu. Ini adalah permintaan kalian untuk saya meramalkan atau membaca kartu atas hubungan Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sebelum saya mulai, silakan subscribe yang belum subscribe karena akan banyak sekali ramalan seperti ini. Kalau ternyata kalian ada setuju atau tidak, silakan komen. Dan terima kasih sudah menonton ini. Ini saya nervous sekali karena saya pernah meramalkan sesuatu sesuai dengan kartu dan ternyata yang saya katakan itu nggak sesuai dengan keinginan banyak orang. Terus kemudian saya dibully, tapi daripada saya harus terpaksa mengatakan sesuatu, mendingan saya akan katakan sekarang. Yang saya lihat pertama adalah kartu The Seven of Swords. Kartu Seven of Swords ini adalah kartu tentang, kalau kartunya sendiri tentang pengkhianatan, tapi saya nggak akan cerita tentang pengkhianatan, tapi lebih ceritanya sesuatu yang diambil secara diam-diam oleh orang lain. Dan saya lihat ini juga terjadi pada 2 orang ini tadi. Saya melihat si Rizky Bilar dan Lesti Kejora ini memiliki pengalaman yang sama, ditinggal menikah oleh orang yang diharapkan menjadi pasangannya. Rizky Bilar ditinggalkan oleh Dinda Hau dan Lesti Kejora ditinggalkan oleh Rizky di akademi. Nah, karena namanya sama, saya jadi suka ketukar. Tapi 2 orang yang ditinggal menikah ini kemudian akhirnya dipasangkan dan ternyata netizen merasa suka dan kemudian mendoakan agar mereka ini bersama. Saya lihat sih kartu ini menunjukkan bahwa mereka itu berjumpa karena ada kesamaan. Dua-duanya ini ditinggal menikah oleh seseorang yang seharusnya mendampingi si 2 orang ini tadi. Tapi sayangnya Tuhan berkehendak lain, takdir menentukan sesuatu yang berbeda, dan kamu pun pasti juga sering mengalami hal serupa. Akhirnya mereka ditinggalkan menikah dan tinggallah si Lesti ini dengan Rizky yang ada sekarang ini tadi. Dan kartu ini jelas menunjukkan hal tersebut. Ini nyata sekali, oke? Tapi saya nggak perlu bacakan itu. Cuman kartu yang berikutnya ini yang benar-benar membuat saya ini mencoba secara keras mengartikan ini, karena harapan saya sih mereka berdua ini cocok. Mereka akan bersama, mereka akan menikah. Tapi kartu ini sama-sama kartu 7, tapi ini 7 of Cups. 7 of Cups ini menunjukkan bahwa apa yang terlihat itu nggak seperti kenyataannya. Nah, kamu mikir yang sama kan? Saya pengennya mereka berdua ini punya satu kesamaan, punya satu karena nasibnya sama, kasihan banget ditinggalkan. Harapannya mereka akan saling mencintai, cocok. Tapi kalau kartu ini yang muncul, mungkin lebih karena 2 orang ini datang dari latar belakang yang berbeda ya. Kayaknya kalau dilihat dari latar belakang mereka, pergaulannya pun ini berbeda gitu. Bintang sinetron dan penyanyi, khususnya penyanyi dangdut ya. Saya belum pernah lihat kombinasi seperti ini. Dan biasanya mereka punya circle pertemanan yang berbeda. Saat mereka dicoba untuk disatukan, memang perlu satu usaha yang kuat, dan nanti kayaknya ada kartu yang menjelaskan tentang itu. Tapi kalau dilihat di atas panggung, lihat mereka berdua, saya pun ikut baper. Kamu pun pasti setuju. Saya pengen banget mereka ini bersama. Saya pengen banget mereka ini akhirnya ternyata punya perasaan. Tapi yang saya lihat dari konten-konten mereka, itu kok mungkin karena sang cowok ini terlalu cool kali ya. Kalau saya sih tetap pengennya cocoknya sama Rizky Ridho, Rizky DA gitu. Cuman udah menikah dan Lesti ini tersisa dengan, ya bukan tersisa ya, tapi Lesti ini sekarang deketnya sama, katanya ya,
dengan si Rizky Bilar ini tadi. Tapi saya lihat itu tadi, Rizky Bilar ini mungkin karena Rizky Bilar ini pemain sinetron, saya jadi mempertanyakan yang dilakukan dia ini acting atau beneran. Itu yang membuat saya ini kemudian terus berputar-putar di kepala saya. Tapi kalau kartu ini muncul, kemudian kartu ini ingin menjelaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah apa yang ternyata menjadi kenyataan, ya saya harapkan Rizky Bilar di sini menunjukkan yang sebenarnya. Kalau dia kemudian mengunggah konten dia pergi apel ke rumahnya Lesti, ya harapannya sih jangan cuman buat konten doang gitu loh. Memang beneran apel gitu. Dan harapan saya seperti itu. Tapi sepertinya kok ini endingnya akan temenan ya. Kalau begitu kita langsung ke kartu berikutnya lagi, ada The Three of Pentacles. Dan kalau dilihat di sini, ini sebenarnya satu fakta yang agak menyedihkan karena kadang-kadang di dunia entertainment, dan mungkin itu setengahnya, yang terjadi itu bukanlah kenyataannya. Semua ini ada seorang produser, ada seorang pembuat acara, perancang konten yang kemudian mencoba untuk memasang-masangkan cerita ini tadi, sehingga kalau seandainya ini dihidangkan itu jadi sesuatu yang menarik. Saya pernah kena bully gara-gara saya dibilang nggak setuju tentang pernikahan atau kedekatan seseorang karena saya anggap awalnya itu settingan. Dan saya memang melihat sebenarnya awalnya memang itu semua diupayakan untuk disatukan, padahal sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi terus kemudian mereka berdua ini jatuh cinta dan sebagainya, kan itu perkara yang berikutnya. Tapi terus kemudian saya disalahkan, tapi ya it's okay, nggak apa-apa, itu resiko saya. Cuman yang saya lihat di sini, ini lebih berat bahwa mereka ini disatukan karena ada satu konten yang harus dibikin. Apalagi saya lihat satu unggahan di konten kalau nggak salah Putra Siregar, atau di situ dikatakan bahwa Rizky Bilar ditanya, ya dia bilang, oh saya waktu itu di briefnya seperti itu. Nah, apakah betul atau tidak hanya Rizky dan Lesti yang mengetahui. Tapi apakah ternyata settingan ini akan berjalan selama-lamanya? Saya pikir sih ada kemungkinan juga kalau mereka berdua ternyata punya ketertarikan yang sama. Tapi ini mereka kalau di kartu yang kedua ini datang dari dunia yang benar-benar berbeda. Dan kayaknya amat susah kalau ini harus disatukan. Gaya hidupnya aja sepertinya ini berbeda. Dan saya sih nggak terlalu confidence ya dengan hubungan ini, kecuali kalau dari pihak si Rizky Bilar ini memang berusaha lebih keras daripada yang sebelumnya. Karena dilihat dari pengalaman sebelumnya juga, Lesti ini memang cocoknya dengan sosok yang seperti Rizky Ridho ini tadi, yang agamis, sederhana, kehidupannya juga kita ketahui kan, ya sama-sama orang, saya nggak bilang kalau orang daerah, semua orang daerah sama dari daerah, tapi circle pertemanannya ini sepertinya berbeda. Dan kalau ada yang setuju silahkan komen di sini, nggak setuju pun silahkan komen juga, karena kalau dalam pikiran saya pengennya ya apa yang saya lihat di TV itu menjadi nyata. Cuman ini sesuatu yang agak berat yang saya harus katakan, apalagi kalau ini harus bertentangan dengan banyaknya konten-konten lain yang lebih trending di luar sana. Tapi kembali lagi, apakah mungkin atau tidak sih mereka bersama? Iya mungkin. Kalau ternyata ini semua dilakukan terus-menerus dan lebih sering lagi, dibarengin satu panggung, dibikinin sinetron bareng, ditemuin setiap hari, mungkin mereka akan seperti harapan kalian. Tapi kalau enggak, sepertinya memang Lesti ini jodohnya ya sama Rizky Ridho, tapi karena sudah diambil oleh Nadia Kusuma, ya mungkin dia harus menantikan seseorang yang lain, yang saya pikir sih karakter menikahnya nanti akan yang seperti Rizky Ridho ini. Bukan yang Rizky Bilar ya, kecuali kalau karakternya dirubah atau Lesti menerima Rizky Bilar secara dia apa adanya. Nah, ini juga digambarkan dengan kartu terakhir, yaitu The Five of Wands, yang menunjukkan akan banyak sekali perbedaan. Perbedaan ini bahkan amat sangat mendasar. Perbedaan gaya hidup, perbedaan gaya bergaul, perbedaan, banyak sekali perbedaan yang harus disatukan. Dan kalaupun mereka ingin bersama, perbedaan ini harus dipangkas, harus disamakan, dan salah satunya harus mengalah, atau dua-duanya mungkin harus mengalah. Jadi ini 5 kartu yang nggak saya harapkan. Saya berharap saya salah. Harapan saya 2 orang yang benar-benar unfortunate, ditinggalkan oleh kekasihnya ini, bisa bersama dan mereka akhirnya akan bisa menikah. Tapi ternyata memang
ya apa yang terjadi itu nggak seperti kenyataannya. Yang terjadi di depan kita di kanal YouTube dan di TV, susah ngomongnya, tapi apakah ini difabrikasi atau tidak? Cuman saya lebih pilih bahwa ini semua itu di-setup. Ada satu perancang acara mempertemukan mereka, men-setting mereka untuk bersama, namanya kemudian sama-sama Rizky. Ini pasti ada nih anak kreatif di salah satu kantor televisi yang, wah namanya sama-sama Rizky, ini set boy, sama-sama ditinggal, satunya lagi baru datang ke acara pernikahan, yuk ditemuin aja siapa tahu berhasil, dan ternyata hop, dimakan oleh kalian semua para netizen, dan ya why not kalau ini diteruskan. Nah tapi itu bukan sesuatu yang jahat, bukan sesuatu yang jelek juga. Kalau ternyata niatnya baik, kenapa enggak? Jadi kalau saya bilang, ya diteruskan aja. Orang-orang ini akan harus menasehati, harus mengarahkan, dan konten-konten ini harus dibuat mengarah ke sana. Seperti yang dilihat di kontennya Rizky Bilar, ngapel, tapi di konten yang lain dia bilang temenan aja. Itu sebenarnya sesuatu yang agak nggak sinkron, mendingan kreatifnya saling ketemu dan ngobrolin itu. Tapi yang saya lihat sebenarnya ini sesuatu yang positif untuk bisa dikerjakan menjadi lebih baik lagi. Dan kalaupun ternyata beneran bisa cocok, kan ya kenapa kacang, why not? Nah, yang berikutnya lagi, untuk itu artinya mereka harus lebih sering bersama, lebih sering terlihat melakukan kegiatan ya kayak itu loh, masak bareng dan sebagainya atau apa. Orang Indonesia kan sukanya seperti itu. Dan kalau ini bisa dipersering lagi, mereka bisa bersama. Tapi syaratnya satu, ini lain lubuk, lain ikannya. Jadi bener-bener dua dunia yang berbeda yang dipersatukan, means ada banyak perbedaan yang harus diasah untuk halus, dan mereka harus melalui ini jika ingin bersama. Tapi kembali lagi, kalau ternyata hasil yang nggak diinginkan, ya mungkin ramalan saya akan menjadi benar, dan saya benci benar kalau ternyata ramalan saya negatif, nggak barengan. Tapi apapun itu, semoga mereka berdua yang paling penting bisa melupakan kekasih lamanya. Nggak apa-apa kalaupun ternyata nggak berhasil di sini, ya temenan juga cocok kok. Dan saya pikir sih sepertinya memang mereka kalau ditanya secara pribadi pantasnya ya temenan kalau dengan kondisi sekarang. Kalau memang mau bersama, banyak yang harus diamplas, dihaluskan agar mereka bisa bersama. Dan ini baru pertama kali saya melihat sampai 5 kartu untuk konten YouTube saya seperti ini. Jujur karena saya pengennya saya salah, tapi ternyata yang keluar kartu ini, yang biasanya kartu saya jalan salah. Semoga ini bisa menjadikan satu masukan buat kalian yang punya satu pengalaman yang sama. Harapannya jangan ternyata kalian terus kemudian jalan dengan seseorang atau memberikan satu komitmen hanya karena punya kesamaan nasib, sama-sama baru ditinggal menikah. Tapi usahakan agar kalian itu memang bersama karena berusaha untuk memangkas perbedaan yang ada, mencoba untuk menjadi lebih baik satu sama lain dengan lebih sering lagi bertemu dan berkomunikasi. Jadian bukan karena netizen menginginkan atau karena kata-kata orang semata, dan memang benar-benar dari dalam hati melihat mereka ini apa adanya, dan yang paling penting lagi, lupakan masa lalu dan song-songlah masa depan. Terima kasih sudah menonton konten ini. Silahkan komen di bawah dan bagikan kalau ternyata kalian memiliki satu pengalaman yang sama. Terima kasih sudah selalu mengikuti dan subscribe channel saya juga. Saya Denny Darko. Sampai jumpa.